Assalamualaikum guys, ketemu lagi. Nah, kali ini kita lanjutkan pertemuan kita ya untuk membahas tentang materi kemusyrikan ya. Kemarin kita sudah mendapat sedikit pencerahan tentang kemusyrikan. Nah, ini berlanjut guys ya. Nah, kenapa sih Allah sangat membenci musyrik dan di mata Allah musyrik itu najis guys ya. Jadi bukan anjing yang najis ya. Bahkan kecintaan kita terhadap sesuatu ya, istri, harta, perniagaan lebih ya dibandingkan kecintaan kita kepada Allah, itu dianggap Allah musyrik guys ya. Nah, ini penjelasan dari sang ustadz ya yang kemarin ya. Semoga bermanfaat. Mari kita simak videonya. Oh guys, Allah bilang orang musyrik itu najis. Jadi bukan anjing yang najis itu orang musyrik. Kenapa sih Allah benci banget sama orang musyrik? Itu karena memang orang musyrik itu dia tidak mengabdi kepada Allah. Tujuan hidupnya bukan kepada Allah. Dikasih hidup tapi hidupnya bukan buat Allah. Buat apa? Ya buat macam-macam. Buat dirinya sendiri itu, buat nafsu pribadinya, buat ambisinya, itu nggak boleh itu. Lah kok nggak boleh? Kan namanya ambisi bisa saja. Nggak bisa. Kalau dia melebihi cinta kepada Allah, nggak bisa. Masuknya kategorinya itu musyrik. Jadi Allah tidak ingin ada tandingan-tandingan. Allah itu maha pencemburu. Maha pencemburu. Bukan ini lagi. Cemburu banget. Itu. Bini kita juga kalah cemburunya. Bini kita mah asal duit cukup, mata kemana-mana nggak apa-apa. Asal jangan macam-macam. Kalau Allah enggak, mata kita kemana-mana pun Allah nggak suka. Masuk musyrik. Jadi tidak boleh ada tandingan-tandingan lain dalam hidup kita kecuali kepada Allah. Bahkan hidup kita pun hanya buat Dia. Sesuai dengan ayat, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Bahwa hidup kita semua diciptakan ini manusia dan jin hanya buat mengabdi. Hanya buat jadi budaknya. Kalau nggak gitu, ada orientasi hidup lain selain daripada Allah, itu namanya musyrik. Sadis nggak? Ayatnya surat At-Taubah ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakina tardolaha ahabba ilaikum minallahi war rasul wa jihadu fi sabilillah wa tarabbasa hatta ya'tiyallahu bi amrih. Itu ayatnya. Kul in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan keluarga-keluargamu, wa azwajukum, dan pasangan-pasanganmu, istrimu, apalagi itu, wa ashiratukum, dan keluarga-keluargamu, dan terusnya, apalagi itu, wa amwalun, dan deposito kamu, wa tijaratan tasawna kasadaha, dan perdagangan bisnis yang kamu khawatiri kerugiannya. Haba ilaikum minallahi war rasul, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wajihadu fisabilillah, dan berjihad di jalannya. Tuh ada. Jadi kalau kamu lebih cinta bisnis daripada jihad, atau kamu lebih cinta istri daripada jihad, kalau kamu lebih cinta bapak, lebih cinta anak, lebih cinta orang lain daripada jihad fisabilillah, fatarobasa hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu saja sampai Allah membalaskan keputusannya. Begitu.
Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi itu Allah tuh bener-bener absolut guys, absolut. Dia nggak mau dicemburuin, dia nggak mau dilirik-lirik ke orang lain, sangat pencemburu. Dan kita hanya buat dia hidupnya, hanya mengabdi kepada dia. Abdullah itu mengabdi kepada Allah, mengabdi bukan menyembah. Awas, Allah bukan disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah, bukan menyembah. Allah nggak mau disembah. Kalau dewa disembah bisa, disembah-sembah gitu di depannya bisa. Kalau Allah bukan disembah, diabdi. Kita tugasnya mengabdi. Kalau mengabdi itu orang gimana sih mengabdi? Abdi negara. Berarti dia punya tugas dari negara. Gitu. Abdi Allah. Berarti dia punya tugas dari Allah. Jadi mengabdi melaksanakan tugas. Mengabdi bukan hanya di masjid, bukan. Ya mengabdi juga, itu mengabdi ritual, gitu. Mengabdi juga namanya mengabdi simbolis. Itu mengabdi. Kan ada yang namanya zohir, ada yang namanya batin. Zohirnya mengabdi itu bentuk fisiknya, tapi batinnya untuk masalah mengabdi secara ruhnya, masalah secara esensinya, mengabdi. Bukan cuma menyembah. Kalau menyembah ya begitulah, ritual. Jadi hati-hati, musyrik ini di mana-mana. Sedikit saja kita mengalahkan Allah, musyrik. Gitu. Sedikit saja ada sesuatu yang lain yang kita cintai lebih daripada Allah, masuk ke fasik kita. Oleh karena itu, kalau saya lihat ayat ini, itu benar-benar hidup kita cuma buat Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati. Sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya buat Allah pencipta alam. Sadis itu. Benar-benar kita hidup kita benar buat Allah. Makanya kalau nggak ngerti Quran, nggak bakal tahu tugas-tugasnya. Nggak ngerti kitab, nggak tahu tugas-tugas kita. Apa tugas kita diciptakan? Apa tujuan Allah menciptakan kita di dunia? Kalau nggak tahu, ya susah. Bisa-bisa kita hidup seenaknya saja. Yang penting sudah sholat, yang penting sudah puasa, apa itu mengabdi. Itu baru bagian kecil. Ada bagian besar yang tugaskan Allah untuk mengabdi. Apa itu? Ikuti terus kajian Jalan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.